Oke Bray, kembali lagi di Ratu Ori Nyetir. Kali ini kita sedang menggunakan unit Toyota Rush GR Sport Matic 2023. Harapan Mas Bray melihat kepadatan ini semoga dapat hijau. Masuk di lepas rem parkir, kita mulai berangkat. Harus bisa nempel karena dari sebelah kiri ini ada yang mau dusel. Jadi kalau misalkan Mas Bray telat ngambil, nanti keburu dia potong, jadi resiko tinggi malah. Tuh udah merah. Udah merah sudah sampai di tengah ya, masa mau berhenti ya? Oke, Mas Bray pindah kanan dulu. Nampaknya ini mobil pickupnya bingung mau ngiri apa mau mampir pom bensin ya. Oh aduh, kok nggak putar balik langsung? Oh, jadi bingung ini tadi nggak bisa langsung tekuk patah karena ada Pak Ogahnya di samping. Jadi khawatir menyenggol Pak Ogah, mengorbankan yang dari jalur lurus. Sen kanan, cek spion, kita geser perlahan. Di posisi turunan tadi Mas Bray tidak nambah kecepatan, cuman memanfaatkan momentum laju. Remnya mobil ini Mas Bray nggak pernah khawatir untuk kebablasan karena memang sepakem itu. Beberapa orang mungkin suka dengan karakter rem pakem, tapi bagi pemula yang sulit mengendalikan feeling remnya, ini akan jadi masalah serius karena remnya bakal kayak nyendat-nyendat gitu, Bray. Oke, Mas Bray mau pindah tengah, cek spion. Avanza yang tadi sudah terlewati di belakang, kita masuk. Nih ya, depan melambat. Ya beginilah di kota. Jadi kalau pemakaian di kota, pasti kampas remnya akan lebih cepat termakan daripada yang mobil di kawasan tidak macet. Kalau mobil manual ya kampas koplingnya yang lebih cepat kalah. Karena dengan engine brake maka penggunaan rem tidak terlalu 100% dibutuhkan. Wah, keren. Untuk kecepatan di kota seberapa sih harusnya? Ini kan kalau Anda lihat di spion tengah itu ada bis yang ngebuntutin Mas Bray. Bagi Anda yang masih pemula rasanya kayak, aduh, kok kayak mau ditempel-tempel bis, kayak mau ditabrak bis. Jadi sebaiknya Anda melakukan penyesuaian atau adaptasi secara dinamis dengan kendaraan di depan. Apabila Anda
tidak bisa ngikuti kecepatan di depan, maka rasanya Anda akan selalu diintimidasi dengan warga di belakang. Adaptasi yang dimaksud adalah ikuti kecepatannya. Ingat-ingat saat Anda naik sepeda motor, Anda tidak pernah memikirkan batas kecepatan, tapi Anda selalu mengikuti kecepatan depan. Apabila depan makin laju, maka yang di belakangnya pasti ngikut. Kalau depan pelan, ya ngikut pelan gitu. Artinya rem dan gas ini nggak ada aturan baku yang harus nginjek berapa senti, yang harus berapa kilometer perjalanannya. Namun ikuti aja kecepatan depan, tinggal kita atur mau seberapa jauh jarak kita terhadap kendaraan di depan. Misalkan Mas Bray maunya jarak segini terus, maka Mas Bray harus jaga jarak tetap segini. Kecuali depan macet ya, Mas Bray akan mendekat lebih rapat. Nah, kayak gini. Kalau Anda perhatikan, Mas Bray tidak akan pernah mepet. Ini yang disebut jaga jarak ya. Tapi kecepatan selalu mengikuti depan. Jadi kalau Mas Bray merasa sudah direm dan kecepatannya sudah sesuai dengan kecepatan depan, maka Mas Bray sudah nggak butuh rem itu lagi. Karena kalau direm terus menerus ya akan ngunci. Nih dia mau belok, kita cek spion kanan untuk bergeser. Jangan lupa gunakan sen saat kita bergeser. Setelah belok kiri, pastikan lihat spion kanan untuk bergeser dan meluruskan bodi lagi. Jadi kita selalu melakukan kontak mata terhadap tetangga kiri, tetangga kanan gitu, Bray. Kalau kita nggak ada kontak mata, jadi asal mosak masuk jalan aja gitu, itu nanti berisiko tinggi. Kayak gini, sudah ada Innova hitam masuk, kok dia langsung motong. Belum tentu yang hitam ngasih ruang. Kalau Mas Bray silahkan, ayo silahkan masuk selama posisinya tidak ngagetin ya. Nah ini, ya bisa nggak? Tiba-tiba langsung potong. Itu mereka nyebrang, posisi sudah mulai nutup jalannya Mas Bray, sehingga kita nggak bisa lewat lagi karena ketutupan. Ya solusinya melambat. Kenapa harus nyalipnya dengan cara nyikut ya? Heran. Nggak ngesen, langsung gunting. Jadi seolah-olah habis nyalip itu langsung pengen balik. Ibarat kita kayak naik sepeda motor ya. Motor itu kan pendek, panjang bodinya ini pendek. Kalau mobil kan panjang ya. Pastikan yang disalip itu harus nongol dulu di cermin, atau enggak setengah badan mobil harus ngelewati mobil yang disalip dulu gitu, Bray. Biar enggak resiko menggunting. Oh, jalannya udah sepi nih. Oh, ini loh, kayak depan ini kan melaju ya. Nah, kita tinggal nambah kecepatan biar bisa ikut kecepatan depan. Nanti depan ngurangi kecepatan ya kita ngurangi lagi. Nasi bungkusnya pindah kemana nih? Biasanya banyak yang jual di sini.
mobil siram-siram atau apapun yang menghambat perjalanan, ini dari jauh sudah mulai bergeser karena kita juga punya kecepatan. Kalau mobil kita pelan banget, nah itu kita boleh deket-deket ngindarnya. Artinya untuk menghindari objek itu tergantung kecepatan. Karena kalau kita terlalu pelan terus ngindarnya dari jauh, itu justru lebih aneh lagi. Ini kan Mas Bre mau laju, sudah mulai melaju. Nah ini ada mobil-mobil itu, kita mulai geser dari sekarang, sehingga pergerakannya tuh landai, belokannya tuh landai, nggak terlalu tajam. Kalau kita ngebut terus nunggu deket dulu baru geser, pasti tajam sekali. Selalu kontak mata ya Bray, jadi kita nyetir ini tidak akan pernah khawatir geser-geser dengan leluasa. Waduh, antri. Ya wes. Nih. Ngerem. Ini tujuan Mas Bre ke kanan karena hafal jalan ya. Jadi Mas Bre paling aman ambil kanan, bukan ambil yang kiri. Kalau tujuan nanti ke kiri, itu juga kita harus ambil yang sebelah kiri, jangan ambil yang sebelah kanan, bikin bingung aja nanti. Netral, rem parkir. Lupa. Jadi di mobil Rush ini, Mas Bre kalau langsung netral dan rem parkir, itu dia ada sisa perjalanan. Jadi kalau di Rush atau mobil-mobil RWD lain yang kira-kira kalau sudah netral rem parkir ada sisa perjalanan, itu baiknya kita taruh netral, lepas injak rem sedikit, baru tarik rem parkir. Nanti sisa perjalanannya hilang, biar nggak bikin mabok kayak gini ya. Ini Mas Bre netralin, buka tutup rem dikit, lepas, selesai, aman. Gitu Bre. Kalau Anda tidak mau pakai rem parkir tidak masalah, tapi sebaiknya Anda tetap netralkan tuas transmisi. Gitu, Bray. Jadi ketika kita lengah, kita ceroboh, kendor rem dikit tidak masalah. Tapi kalau kita masuk D, rem kendor dikit, dia akan langsung nyundul depan. Ini cukup berbahaya. Kayak gini, kira-kira berhentinya cukup lama, kita netralin. Udah, tidak beresiko. Kalau misalkan di D terus gak apa-apa. Kalau Anda merasa ini jalan, berhenti merayap terus-menerus ya, itu di D terus tidak masalah. Tapi kalau cukup lama, nah ini bahaya. Aduh, ini nyebrang, ini dari samping ada. Kita buka kaca, awe-awe. Gitu Bray, awe-awe tangannya. Netral, rem parkir. Mas Bre udah kebiasaan netral rem parkir, langsung lepas rem. Biasanya aman di mobil ini, jadi ada sisa perjalanan terus, bikin mual.
Rem. D. Lepas rem parkir. Oke bre, jadi kurang lebih begitu saja bre. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.